Halo, apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Semoga hari ini hari yang baik untuk kita semua. Ada apa sih hari ini? So, teman-teman pernah dengar gak sih tentang mental illness? Apa sih emangnya itu ya kan? Jangan-jangan gue juga punya, atau ada orang-orang di sekitar kita yang kita ngerasa kok dia beda ya, kok kita tuh jadi bertanya-tanya kenapa sih, ada apa dengan orang ini, misalnya seperti itu. Atau mungkin kita juga nggak menyadari kalau kita juga punya gitu, kayak depresi, traumatik. Nah, kali ini gue akan mau bahas macam-macam tentang gangguan kejiwaan itu. Jadi seputar mental illness yang perlu teman-teman ketahuin itu ketika ada di kondisi dimana dapat mempengaruhi pemikiran kita, seperti kok rasa-rasanya gue terlalu terganggu dengan pemikiran gue sendiri. Ada apa sih dengan gue ya kan? Nah, sekarang kan udah zamannya kalian bisa konsultasi langsung lewat aplikasi dokter yang banyak itu di App Store ya kan. Jadi sebenarnya kalau kalian emang udah menyadari kalau kalian punya gangguan masalah kesehatan pun terkait dengan mental kalian, atau kalian berpikir kalau aduh gue udah mau hampir gila nih, udah mending buruan deh langsung aja chat ke dokternya gitu kan, konsultasi. Gak ada salahnya kayak konsultasi gitu. Sebenarnya orang juga butuh gitu. Ada seseorang yang perlu mengerti dia gitu. Dan seburuk apa sih gitu, seburuk apa sih penyakit kita, seburuk apa sih kita nggak tahu gitu. Penanganan dari dokter itu yang utama. Jadi daripada teman-teman berlarut dan malah tambah parah gitu, mending ya udah langsung aja chat konsultasi ke dokternya. Nah, jadi selain dimana keadaan ini bisa mempengaruhi pemikiran kalian, juga bisa mempengaruhi perasaan kalian, suasana hati kalian. Jadi kayak gak mood gitu ngelakuin ini itu. Mungkin punya gangguan mood gitu ya, tapi kita gak tahu gejalanya apa, namanya apa. Kita harus balik lagi langsung aja konsultasi ke dokter. Nah, di kali ini gue juga pengen ngasih tahu kalian sebenarnya beberapa tipe mental illness itu apa aja sih yang perlu kalian tahu gitu, supaya mungkin gue bisa, mungkin karena gue nggak terlalu sedih, terlalu seperti itu, gue bukan depresi atau apa. Mungkin aja ada teman-teman yang ngerasa gak ketemu lagi solusinya apa, gak bisa nyelesain masalah sendiri itu gimana. Tuh kita juga butuh ruang untuk bercerita. Kita butuh seseorang yang bisa mengerti kita gitu. Teman-teman harus tetap lebih semangat lagi karena the life must go on, ya gak sih? Jadi gak usah deh disesalin, gak usah ada kesedihan yang mendalam, itu buang aja semua rasanya. Yap, itu sedikit tips dari gue aja. Jadi balik lagi ya, ketika kita memikirkan dan perasaan yang sulit kita terka, ini apa sih ya sebenarnya terjadi dengan diri gue, apa mungkin juga kadang kita bisa menyalahkan diri kita sendiri atas apa yang kita lakuin. Ujung-ujungnya jadi self harming, ya gak sih? Jangan sampai sebelum terlambat. Kita harus mengenali dan mengendalikan diri kita sendiri gitu. Sebenarnya mental illness itu bisa diobatin gak sih? Bisa. Mental illness itu tetap bisa diobatin, teman-teman, dan juga dikendalikan. Ada perpaduan psikoterapi dan obat-obatnya dari dokter tentunya. Mengecek separah apa mental illness kita yang sedang kita hadapin. Sebenarnya ini ada kategorinya. Yang pertama itu adalah kategori di gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan ini adalah satu jenis mental illness yang banyak banget terjadi, yang umumnya terjadi di orang-orang di antara kita. Tuh, gangguan ini tuh kayak membuat kita tuh kayak ngerasa takut dan kayak terancam saat berhadapan dengan sesuatu hal, atau
objek atau di situasi tertentu gitu. Jadi itu bisa gangguan kecemasan itu bisa terjadi ketika kita merasakan kecemasan dan rasa takut yang berlebihan ketika kita menghadapi sesuatu hal gitu. Oke, ada lagi itu yang kedua, depresi. Nah, depresi ini juga adalah salah satu jenis mental illness yang sering banget terjadi. Nah, kelas depresi ini itu dikategorikan sebagai gangguan mood yang bisa menyebabkan gejala seperti kayak perasaan sedih, kehilangan, atau seperti kemarahan tapi kemarahan ini tuh terus berlarut-larut gitu, atau mungkin ketika kita sedang mengalami suatu kejadian di mana kita benar-benar kehilangan seseorang, misalnya kehilangan pekerjaan, kehilangan suatu hal yang berharga di hidup kita, terus kita menjadi sedih. Tapi kesedihan ini terus berlarut-larut sampai mempengaruhi aktivitas sehari-hari kita. Nah, itu jangan sampai banget gitu, karena teman-teman tetap harus bergerak, teman-teman harus tetap semangat lagi menjalani hidup ini, ya nggak sih? Ketika teman-teman ngerasa ternyata gue sedang ada di fase depresi, pengobatannya apa? Nanti kita akan bahas ya. Yang ketiga itu ada kategori ADHD. Sebelumnya ada yang pernah tahu nggak sih tentang ADHD ini? Oke, jarang banget sih ya kedengerannya, dan berita tentang ADHD itu yang kita dengar nggak ada gitu. Jadi ADHD ini disingkat jadi Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Ini adalah jenis mental illness yang paling banyak banget terjadi pada anak-anak dan bisa berlanjut hingga mereka dewasa. Nah, orang dengan ADHD ini biasanya cenderung hiperaktif dan memiliki kesulitan untuk mempertahankan fokus pada suatu hal. Jadi pernah gak sih kalian ngerasa kayak susah fokus sama satu hal yang kalian lakuin itu? Nah, mungkin kalian juga dan mungkin ini adalah satu gejala ADHD gitu. Cuman ADHD ini umumnya terjadi pada anak-anak gitu. Ada beberapa mungkin dari kalian yang ngeliat kok si ini hiperaktif banget, tapi hiperaktifnya tuh berlebihan gitu. Tapi juga ketika kita misalkan suruh belajar atau ketika kita berikan tugas, dia sulit banget gitu fokus sama satu hal gitu. Mungkin bisa saja itu adalah gejala ADHD. Nah, sebelum itu makanya lebih baik untuk dikonsultasikan dulu sama dokter gitu untuk penanganan yang terjadi pada anak-anak, karena masih anak-anak gitu kan. Jadi kita harus bisa untuk mendampingi dan menanganinya. Yang keempat ada gangguan makan. Nah, gangguan makan ini adalah jenis mental illness yang berhubungan juga dengan konsumsi makanan kita sehari-hari. Jadi gangguan makan ini terjadi ketika kita mengkonsumsi terlalu sedikit atau justru terlalu banyak makanan. Umumnya gangguan ini berkaitan dengan kecemasan penderitanya terkait berat badan dan bentuk tubuh yang dimilikinya. Pernah gak sih kayak ngerasain kok gue kadang makannya banyak, terus kadang gue bener-bener di lain waktu gue ngerasa gue gak mau makan apa-apa gitu, dan atau gue harus ngurangin makan gitu. Kayak teman-teman merasa terganggu dengan hal-hal itu karena takut bentuk tubuh kita menjadi nggak bagus gitu. Nah, ini kayak teman-teman yang punya rasa insecure kepada berat badan, bentuk tubuh. Nah, ini bisa mempengaruhi gangguan makanan juga gitu. Yang kelima ada gangguan gangguan stres pasca trauma. Gangguan ini terjadi ketika kita mengalami peristiwa traumatis seperti pelecehan, perang, bencana alam, atau kecelakaan yang serius. Gangguan ini bisa membuat penderitanya terus merasa takut dan stres karena terbayang-bayang suatu peristiwa traumatis, bahkan jauh setelah peristiwa tersebut berakhir. Ya, ini umumnya kita kayak punya semacam bayangan kejadian yang membuat kita benar-benar kok keingetan lagi sih, kok muncul lagi di kepala, itu apa sih gitu kan. Dan terus kita mulai memikirkannya lagi, menjadi sedih lagi ketika kita mengalami suatu trauma atau kejadian yang membuat kita tuh benar-benar shock, membuat kita tuh benar-benar kayak nggak bisa lagi berkata-kata apapun gitu. Terus tapi walaupun
kejadian itu udah lama banget terjadi hari ini, tapi kita masih inget juga dengan kejadian itu. Mungkin teman-teman punya gangguan stres pasca trauma itu. Gimana sih caranya supaya enggak udah berhenti aja dari gangguan stres pasca trauma itu? Oke, yang keenam itu selanjutnya ada skizofrenia. Skizofrenia itu apa sih, Kak? Ya, skizofrenia itu juga gejala mental illness, suatu tanda ketika kita nggak mampu membedakan kenyataan dan pikiran kita sendiri gitu. Gangguan ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami pemikiran yang tidak realistis, halusinasi, dan perubahan perilaku. Pernah nggak sih ngeliat kayak orang skizo itu ketika menghayal sesuatu hal gitu, padahal itu juga nggak ada, itu kayak dia sedang menghayal atau dia sedang melihat sesuatu hal. Atau kalau gue sih pernah nemu nih, ada suatu temen gue yang gue ngeliat, dia ada ciri-ciri skizonya nih gitu. Jadi ketika misalkan dia biasa halu, terus juga perilakunya tuh berubah, jadi kadang dia punya teman hayalan atau semacamnya. Nah, itu adalah masuk kategori skizo. Itu juga termasuk dalam gangguan mental gitu. Terima kasih udah dengerin podcast ini sampai selesai. Hidupkan tombol lonceng untuk dengar cerita-cerita barunya Cerita Malam. Kalau kalian ada cerita yang mau di-share, bisa di-share dalam bentuk narasi, dikirimnya ke email elsa.asipr@gmail.com. Nanti aku akan bacain cerita kalian. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum ya. Goodbye.